Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa nasta'inu bihi wa nastahdih, wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min, azzakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terlimpah kepada kita, yang tentu saja kita tidak akan sanggup bila dituntut untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat yang Allah anugerahkan, maka kalian tidak akan sanggup melakukan. Terutama adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat afiah dan kesehatan. Marilah kita juga selalu memohonkan rahmah dan kedamaian, salawat teriring salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bukti dan perwujudan cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan dengan modal kecintaan ini kita kelak dapat bersanding, berdampingan, berdekatan di surga yang telah dijanjikan oleh beliau. Anta ma'aman ahbabta, kamu nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau, kepada baginda Nabi, menjadikan kita dapat berdekatan di dalam surga Allah. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, marilah kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan inilah bekal yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah lain, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat jabatan dan seluruh nikmat yang Allah berikan di dunia ini akan kita tinggalkan dan akan sia-sia manakala kita tidak kita manfaatkan untuk menguatkan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak anugerah yang Allah berikan, semakin tinggi ketakwaan hamba. Itu idealnya. Semakin banyak harta, semakin banyak infak sedekah selain zakatnya. Semakin banyak ilmu, semakin banyak memberikan manfaat kepada sama. Semakin seseorang memiliki kedudukan dan jabatan, dia bisa memberikan kebaikan kepada sesama. Khairun nasi anfa'hum linnas, kata baginda Nabi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada sesama. Kita alhamdulillah berada di bulan Sya'ban. Bulan yang oleh Rasulullah ini dikatakan banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban ini.
Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Sya'ban ini ternyata kita lihat beliau sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan. Bahkan oleh seorang ulama, Abu Bakar Al-Baghi mengatakan, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i, Rajab, bulan haram yang baru saja kita tinggalkan, itu adalah Syahrul Zar'i, bulan di mana seseorang itu menanam, sudah mulai menyemai. Wa syahru Sya'ban syahru saki zar'i. Bulan Sya'ban di mana kita berada di tengah-tengah Sya'ban, di tanggal 18 Sya'ban ini adalah bulan untuk menyirami apa yang kita semai, benih yang sudah kita semai. Kalau kita tidak siram maka tidak akan tumbuh dengan baik, bahkan mungkin akan mati. Wa syahru Ramadan syahru hasadi zar'i. Nanti puncaknya di Ramadan kita dapat merasakan apa yang sudah kita persiapkan 2 bulan sebelumnya. Artinya apa? Kita persiapan untuk menghadapi bulan yang penuh keberkahan ini tinggal tidak sampai 2 pekan lagi. Maka berbagai persiapan agar kita bisa mengoptimalkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang Ramadan yang telah kita lalui. Maka kita perlu persiapan untuk menyongsong bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid, di mana sahabat ini menanyakan, ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau sebanyak puasa yang engkau lakukan di bulan ini selain Ramadan. Ya Rasulullah, lam araka tasumu sahran minas suhur mata sumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, kenapa aku tidak melihat engkau menjalankan puasa sebanyak yang engkau lakukan di bulan Sya'ban ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang, yang letaknya antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal perbuatan hamba diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku suka kiranya ketika amal perbuatanku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ketika itu menjalankan puasa. Maka dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis Aisyah, Rasulullah tidak pernah menjalankan puasa sepenuh bulan selain bulan Ramadan, dan tidak pernah menjalankan puasa sebanyak yang dilakukan di bulan Sya'ban. Apa artinya? Bahwa untuk suatu pertarungan yang besar, untuk menghadapi dan menyongsong Ramadan perlu persiapan. Rasulullah SAW sudah menyiapkan diri dengan puasa. Bahkan ada riwayat dari kalangan salafus saleh, bahkan sudah dikurangi aktivitas bisnisnya. Sebagian bahkan sudah menutup tokonya agar bisa melakukan persiapan menghadapi bulan yang penuh keberkahan. Kalau kita mentargetkan Ramadan kali ini bisa khatam berapa kali Al-Quran, maka Sya'ban ini menjadi penentunya. Apakah kita sudah membiasakan diri setiap hari membaca sekian halaman, sekian juz dan seterusnya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya yang disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW itu orang yang dermawannya luar biasa. Karena Rasulullah SAW ajbatan nasi bil khair. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajbatu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, di mana ada riwayat di kalangan para ahli ibadah, seandainya kita boleh meminta 1 tahun itu tidak saja 1 Ramadan, maka mungkin kita berharap Ramadan itu adalah setahun penuh itu adalah Ramadan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong, ya, yang namanya pemanasan di Sya'ban, tapi nanti juga ada penutupan. Maka man shoma Ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang puasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan 6 hari di bulan
Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Ya, 36 hari kali 10, 360 hari sama dengan 1 tahun. Ini adalah kesempatan bagi kita, mudah-mudahan kita dapat optimalkan persiapan kita, ilmu mengenai Ramadan, tentang fikih puasanya, bukan hanya fikihnya, tapi juga penyiapan hati kita. Betapa banyak orang yang menjalani puasa sah secara fikihnya, tapi nilai puasa tidak didapatkannya. Maka Rasulullah mengingatkan, ragima'an furujulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyughfaralah. Sungguh sial, sungguh celaka. Celaka luar biasa. Ragima'an furujulin. Ragima'an itu artinya orang jatuh mukanya yang nyungsep, mukanya terlebih dahulu, ya. Maka ini ungkapan dalam bahasa Arab artinya sungguh sial. Ciloko mencit, ya, cilaka 12. Siapa? Orang yang mendapati Ramadan, dakhala ali Ramadan. Tuman salah lalu Ramadan berlalu begitu saja qabla ayyukfarlah. Sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih dan mengoptimalkan Ramadan, kita harus mempersiapkan diri dengan ilmu, dengan persiapan spiritual, dengan melatih diri segala amal ibadah di bulan Saban ini. Kalau kita ingin nanti tarawih lebih optimal, maka sekarang qiyamul lail kita juga sudah kita kuatkan. Puasa kita juga demikian, sedekah kita juga demikian, dan seterusnya. Maka dengan itu, insya Allah, sesuatu yang diawali dengan persiapan yang matang, maka insya Allah kita akan meraih hasil yang lebih optimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.